Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ahibati at-talabah, a'anakumullahu ta'ala jami'an. Insyaallah في هذا اليوم سندرس موضوعا جميلا ما يتعلق بموضوعات القرآن الأساسية، وهذا يكون المبحث الثاني في هذا الفصل. وقد أخذنا في الفصل الماضي مبحث جميل أيضا ما يكون بكيف نتعامل مع القرآن الكريم. فالآن إن شاء الله سنبحث قدر ما يمكن في هذا الموضوع. Jadi santriwan dan santriwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita kali ini insya Allah mengenai tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Baik, dilihat sini kharitah dhihniyah, peta konsep atau peta pembelajarannya. Judulnya adalah Mawdu'atil Qur'aniyah Al-Asasiyah, yang utama. Kemudian masuk ke mufradat, tasliyah, khulasa, tamrinata. Jadi pembahasannya tidak terlalu panjang ya, karena pembahasan intinya cuma satu hal saja. Mufradat ini kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di qiraah kita. Tasdiyah, selingan, khulasa, kesimpulan, tamrinat, latihan-latihan. Taib, nadkhul ila maqra'ina mawdu'atil Qur'an al-asasiyah, tema-tema Al-Qur'an yang utama. Laqad tamayyaza kitab Allah subhanahu wa ta'ala bisifatin wa khasa'isin lam takun likitabin samawiyyin siwahu. فمن هذه الخصائص أنه كلام الله وحده. Artinya sungguh tamayyaza kitab Allah, kitab Allah itu istimewa, bisifatin wa khasais, dengan sifat-sifat dan kekhususan lam takun likitabin samawiyyin siwahu, yang tidak ada pada kitab samawi, ya, kitab-kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kitab-kitab langit ya, kalau mau diartikan secara harfiah. Siwahu, selainnya, maksudnya adalah Al-Quran. Min hadhil al-khasais, di antara keistimewaan Al-Quran tersebut, yang pertama, annahu kalamullahi wahda, sungguhnya ia adalah perkataannya Allah semata. Wathani taisirut tilawati wal hifzi wal fahmi wal amal. Taisir, memudahkan atau mudahnya litilawah, untuk dibaca, wal hifz, dan dihafal, wal faham, dan dipahami, wal amal, dan diamalkan. Kemudian tsadis al-ijaz bikulli anwa'ihi, kemu'jizatan dalam setiap jenis-jenisnya. Al-balaghi, yang memiliki balaghah, wa tasyri'i, dan pensyariatan, wal maudu'i, dan juga secara tema, wal ilmi, keilmuan, sudah ya, dan secara keilmuan ya. Jadi kalau dikatakan balagi, ya bagaimana Allah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Al-Quran itu sudah merupakan suatu mukjizat ya. Kalau kita lihat dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang bernama Mughirah ya, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini ya sangat membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ummi, tidak bisa baca tulis ya, beliau menyampaikan satu ayat, kemudian Walid bin Mughirah termenung. Kenapa? Karena begitu tinggi balaghah ya, atau sastra dalam Al-Quran itu ya, sehingga setelah mendengar ayat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca, beliau langsung mendatangi Nabi dan mengikrarkan keislamannya ya. Jadi tentunya ya setelah
kita memahami bahasa Arab, ya, apalagi kita kalau misalnya masuk kuliah bahasa Arab, memahami, mengerti maksud dari adab dan balaghah, tentunya kita akan bisa merasakan bagaimana hebatnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasyri'i, ya jelas dalam Al-Qur'an ada pensyariatan, salat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian ada hukum-hukum had, jihad, kemudian qada dan lain sebagainya. Kemudian maudhui secara tematik, ya Al-Qur'an itu sebenarnya terdiri dari banyak sekali ya pembahasan yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kita mau buka Al-Qur'an, di situ ada apa? Ada daftar isi ya, terutama di Quran-Quran Indonesia itu sudah enak sekali. Ada daftar isi mengenai tema-tema yang ada dalam sebuah surat. Kemudian al-ilmi, ya, dari sisi keilmuan ini sudah tidak usah diragukan lagi. Begitu banyak penemuan-penemuan yang yang dahulu itu tidak bisa dibuktikan, padahal Al-Quran sudah mengatakannya, ya. Dan itu menyebabkan Nabi SAW disebut sebagai majnun, orang gila, ya, penyihir dan lain sebagainya. Nah sekarang pada saat ini telah banyak terbukti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, ya, contohnya seperti pelajaran kita yang telah lalu itu masalah janin, kemudian masalah batas antara dua laut dan lain sebagainya. Taib dan nutil al-khulud ala marril usuri wal ajyal, ya. Al-khulud itu kekal abadi, ala marril usul, dalam masa apapun, wal ajyal, dan generasi apapun, ya. Jadi Al-Quran setelah turun ini akan menjadi sumber syariat sampai hari kiamat nanti. Asyumul likulli manahijil hayatil insaniyah, meliputi seluruh, ya, sisi kehidupan manusia. Jadi Al-Quran itu juga membahas tentang politik, ya, bukan masalah agama saja, bahkan sosial, ya, kemudian akhlak, adab, ya, sifat-sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya, kepribadian dan lain sebagainya, ya, bisa dikatakan dengan psikologi seperti itu. Nah itu semua sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Bahwa kitab ad-din wa dunya aidan, maka ia adalah kitab agama yang berkaitan dengan agama, wa dunya aidan, dan juga dunia. Wal nakif huna waqfatan basitah man khissiyatil khamisah, dan kita berhenti dahulu sejenak, ya, dengan keutamaan yang kelima ini, ada wahiyya syumuliyatil Quran, dan ia adalah keluasan Al-Quran allati tashtamil, yang meliputi ada maudu'atin katsirah, tema-tema yang banyak. Sa'ulqiha ba'daha, akan saya sampaikan, ini kata penulis bukunya, saya akan sampaikan sebagiannya insyaallah fima ba'd, ya, setelahnya. لم يكفي القرآن الكريم عند واحد من الجوانب الإنسانية، بل إنه تحدث بموضوعات إعجازية بديعة عن كل الجوانب التي يحتاج الإنسان إليها. طيب، إذن القرآن ليس كتاب الدين فقط، فهو كتاب الدنيا أيضا. Dan Al-Quran jelas ya, bukan kitab agama saja, karena seluk-beluk kehidupan manusia itu ada diurus dalam Al-Quran. Kalau sini ditulis ijaziyatin badi'ah, ya, an kullil jawanib allati yahtajul insanu ilaiha. Jadi tema-tema Al-Quran itu ijaz, ya, sebuah mukjizat yang sangat mendalam mengenai kehidupan manusia, dan mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan manusia. Al-Quran sudah sampaikan. Khassa fil jawanibid diniyah wa ta'budiyah, terkhusus dalam masalah agama dan ibadah. Lidzalika tahaddatsa Al-Quran fi mawdu'atin katsira minha arkanul Islam, ya, tentang masalah agama. Islam itu membahas arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam, wal iman, wad da'wah ila Allah, wal jihad, wal amal, wal insan, wal alaqatil akhlaqiyah, wal insani, wal alaqatil ijtimaiyah, tanzimul alaqatil maliyah, ya. Kemudian mengatur agama Islam itu juga mengatur bagaimana, ya, hubungan keuangan,
tijarah, perdagangan, was-sira'ah, was-sina'ah, pertanian, kemudian usaha, wal anaqatul qadaiyah, dan juga mengenai hukum, ya, peradilan, wal anaqatis siyasah wal ammah, dan juga hubungan siasah, politik, wal ammah, dan masalah-masalah umum, al-ulum wal funun wad diyanat wal qasas wat tarikh, ya, perundang-undangan, kemudian al kisos, ya, wal kisos. Kisos itu hukum timbal balik, ya, misalnya kalau bunuh balas bunuh, wat tarikh. Tapi di sini kayaknya kosos, ya. Kalau kosos berarti kisah-kisah, ya, tentang kisah-kisah. Ya, Al-Quran juga dalamnya menyebutkan beberapa kisah-kisah wat tarikh dan sejarah. Ya, maafan, ya. Jadi sini bukan kosos tapi bukan kisos. Kalau kisos kan pakai alif, kisosun. Ini kosos, ya, berarti kisah-kisah. Walladzi sa'u'rid lakum ba'dal mawdu'atin asasiyah katsari. Nah, jadi yang pertama adalah al-aqidah, ya. Tema dalam Al-Qur'an yang paling utama dan paling penting, bahkan diturunkan Allah di kota Mekkah, adalah tentang al-aqidah. Yatahaddatsul Qur'anu bi bayanin haqiqati tauhidillah bi suratin wadihah. Idzan Al-Qur'an yubayyin lana mas'alat at-tauhid bil wadih. ببيان ذاته وأسمائه وصفاته جل جلاله وبيان السير الكان الإيمان الستة. Jadi untuk urusan tauhid ini kemungkinan sudah kita pelajari, ya. Sudah kita pelajari di buku tauhid, ya. Jadi tauhid itu kaitannya dengan rukun akidah tauhid, ya. Jadi akidah tauhid itu berkaitan dengan rukun iman yang 6. Kunnal imanu binna wa malaika wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qada wal qadar. Yash'urul insanu bi raqabatillahi ta'ala lahu fi jami' aqwalihi af'alihi, ya. Mengapa kita harus mempelajari akidah rukun iman? Ya, jawabannya supaya kita merasa, ya, yash'urul insan, supaya manusia, ya, kita ini merasa bi raqabatillah subhanahu wa ta'ala. Kita merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala fi jami' aqwalihi wa af'alihi, dalam setiap perkataan dan perbuatannya. فيولد في نفسه عنصر النقد الذاتي والمحاسبة الذاتية, ya, dan akan tumbuh satu unsur, yaitu an-naqd al-dzati, ya, mengkritik dirinya sendiri. Ya, setelah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, ya, tentang apa yang kita lakukan dalam satu waktu, ya. Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Wal muhasabatud diniyah, dan juga akan ada muhasabah, ya, introspeksi diri. Nah, ini fungsinya kita mempelajari agama, ya. Apakah perbuatan, tindakan kita, ucapan kita ini sudah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi atau tidak. Min thamma fal muslim yukhlisu lillahi fi amalihi. Dan dari sini maka seorang muslim itu hendaknya mengikhlaskan, ya, di sini secara umum, ya, mengikhlaskan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala fi amalihi, dalam amalnya. Wa yukhlisu lillahi fi ibadatihi, dan juga mengikhlaskan kepada Allah dalam ibadahnya. Wa yaltazimu bi awamirillah, dan iltizam atau istiqomah, ya. Kita istiqomah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yajtanibu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Taib, hadza ma yata'allaqu bil aqidah. Mada qalun mufidun jiddan, ya. Idzan al aqidah ghayatuhu mada, ya, fungsinya akidah itu apa? Tujuannya kita belajar akidah apa? Yash'uru bi raqabatillahi ta'ala, supaya kita bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan faman ihsan, ya. Dan apakah ihsan itu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, apakah arti dari ihsan, wahai Rasulullah? Ya, ini malaikat Jibril yang bertanya. Nabi menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya.
Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Jadi ya dalam ibadah kita tidak bisa melihat Allah, tapi kata Nabi apa? Ka'annaka, ya, ya, seakan-akan engkau melihat. Jadi kita harus merasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu selalu dekat dengan kita, ya. Bahkan dalam hadis, ya, Allah itu lebih dekat kepada hambanya, ya, lebih dekat dari tali sendal milik orang. Jadi bayangkan ya, kalau celana itu kan masih istilahnya masih longgar-longgar, tapi kalau sendal itu, tali sendal itu mepet sekali dengan kulit, ya. Jadi permisalan seperti itu. طيب ثم الثاني الشريعة يتضمن القرآن الكريم تشريعا كامل مختلف نواحي الحياة فيشمل العبادات والمعاملات والعقوبات والسياسة الخارجية. Al-Quran menghimpun pensyariatan yang sempurna, ya, pada sisi-sisi kehidupan yang berbeda. Jadi pensyariatan itu bukan cuma dalam ibadah saja, ya, bukan sholat, zakat, puasa, bukan. Pensyariatan itu banyak, ya, disebutkan di sini al-ibadat fayashmal, maka pensyariatan itu meliputi ibadat, ya, masalah-masalah ibadah ini yang pokok. Tapi bukan ibadah saja, wal muamalat, ada muamalah juga, ya, urusan interaksi dengan orang lain, ya, jual beli, minjam meminjam, hutang menghutang, kemudian gadai menggadai, ini diurus dalam Islam. Wal uqubat, ya, kemudian hukuman, ya, kalau orang bersalah, Islam punya hukum yang cocok dan paling bagus. Misalnya orang mencuri, Islam hukumnya apa? Potong tangan. Ya, orang membunuh dengan sengaja, ya, hukumannya apa? Hukumannya kisos, dibunuh juga. Ini hukum Islam. Wassiyasa al-kharijiyah, dan juga politik luar, ya, perpolitikan, ya, seperti itu. Wa muahadatis silmi wal harbi wal hiyad, ya, kemudian perjanjian, ya, as-silmi wal harbi, ya, perjanjian bagi sesama Islam, ya, silmi, perjanjian keselamatan mungkin antar sesama Islam, wal harbi, kemudian bersama orang-orang yang berperang, ya, wal hiyad. Mana hiyad? Ya. Wasairil anzimati allati yaqumu 'alaiha al-mujtama', dan aturan-aturan yang tumbuh dengannya masyarakat. Idzan al-Islam yaj'alul mujtama' jayyidan, mujtama' mutmainnan wa kariman. Jadi Islam itu hukum-hukumnya, kemudian aturan-aturannya itu sebenarnya bukan keras, ya. Tujuannya itu untuk apa? Supaya aturan ini menjadikan masyarakat itu masyarakat yang tentram, yang adil, yang aman. Yaitu tujuannya. Ya. Jadi hukuman itu istilahnya supaya orang tidak melakukan, ya, karena tidak melakukan janayatnya, ya, keburukannya. Misalnya mencuri, hukumannya potong tangan. Kita ya lihat potong tangan itu sadis sekali, padahal cuma mencuri uang. Ya, bukan begitu cara menilainya. Cara menilainya, ya, dengan adanya hukum potong tangan, ya, maka pencurian ini bisa ditekan, ya. Jadi ngapain kita mau ngambil uangnya orang lain kalau nanti tangan kita hilang. Jadi cara membaca hukum itu seperti itu. Jangan dilihat dari akibatnya, ya, tapi lihat dari manfaat dan fungsi dari hukum tersebut, seperti itu. Wa yattasifu hadha tashri'ul Qur'ani bi sifatain ra'isatain huma, dan pensyariatan ini, ya, pensyariatan Al-Quran dan Islam ini meliputi dua sifat yang utama. Yang pertama al-umumiyah wa daimumah, yang umum dan selamanya, ya, dan kekal selamanya. Walihada ja'alahullah linnasi kullahum walil alamin dusturan hadiyan wa syafiyan. Dan karena hal ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kepada umat manusia seluruhnya, ya, walil alamin, dan kepada alam semesta dusturan, ya, landasan atau rujukan
hadian petunjuk, wasyafian dan juga sebagai obat ya, penyembuh. Jadi fungsi Al-Quran sudah kita sebutkan di pelajaran yang lalu ya, Ghaya Nuzul Quran sama Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, tentang salah satu fungsi dari Al-Quran ya. Dustur itu sebagai sumber hukum, hadian sebagai sumber hidayah petunjuk kita, wasyafian sebagai sumber pengobatan kita ya. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat apa, ayat-ayat yang bisa menyembuhkan ya, menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini, baik penyakit hati maupun penyakit jasmani. Taib. Waja'alu khalidan daiman ala marriz zamani wal ajyal ya. Yang pertama umum ya. Yang kedua waja'alu khalidan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya khalid, kekal selama-lamanya ya. Kekal selama-lamanya ala marriz zaman, terhadap zaman apapun, wal ajyal dan generasi apapun. Fal Qur'anu dusturun syamilun wasafa munazziluhu wa huwa rabbul alamin. Al-Quran adalah dustur ya, atau kitab aturan yang sempurna, wasafa munazziluhu yang menurunkannya, menyebutkan atau mensifatinya, wa huwa rabbul alamin, dan yang menurunkannya adalah rabbul alamin, Tuhan semesta alam, bi annahu tibyanun likulli syai', bahwasanya dia adalah penjelasan segala sesuatu. Faqad khataba ar-rasul al-munazzil alaihi biqawli wa nazzalna alaika al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Wa hadhihi al-ayah qad akhadna aidan fi darsil al-madi. Ayat ini sudah dibahas di pelajaran yang lalu. Wa min huna yattadih lana kamal Al-Quran fi hidayatihi wa 'azamati balaghihi wa uslubihi, wa lidha fa inna 'alaina dawama tilawatihi wa fahmihi ma kana al-amal bihi min akadi faraidih. Yang dari sini kita sudah mengetahui ya, jelasnya mengenai kesempurnaan Al-Quran ini ya, dalam hidayahnya, kemudian peringatan-peringatannya, balagohnya ya, kemudian metode-metode penyampaiannya dan lain sebagainya. Dan ini mengharuskan kita untuk apa ya, untuk membacanya dan memahaminya ya. Artinya kita dituntut untuk cinta terhadap kitab ini dengan membacanya dan memahaminya. Maqanil amal bihi min akali faraidi ya, dan tidak lupa juga untuk mengamalkannya ya, untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari dalam Al-Quran ya, karena ini merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Kemudian yang ketiga adalah al-akhlaq al-islami, al-akhlaqul islamiyah. Pembahasan ketiga adalah mengenai akhlak Islam. Nah, jadi yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga adalah akhlak ya. Arafna al-akhlaq hiya as-sajaya wa anna ilm al-akhlaq huwa al-ilm alladhi yubhath fi sulukin natij an as-sajaya wal gharais dirasatan wa taqwiman. وسعادة الإنسان في دنيا وأخراه لا تكون إلا بسلوك سوي مستقيم راشد يصدر عن صحة الإدراك وذكائه. Jadi akhlak itu adalah sajaya ya. Sajaya bisa diartikan tabiat-tabiat ya, kebiasaan-kebiasaan. Wa anna ilmu akhlak, dan sesungguhnya ilmu akhlak itu adalah ilmu yang membahas tentang suluk ya, tentang suluk, perilaku an-natij anis sajaya, yang lahir dari kebiasaan atau tabiat seseorang. Wal gharais, dan juga dari insting ya, dari bukan insting ya, dari apa ya kalau gharais, kalau insting tuh hewan ya, dari naluri ya, kalau manusia itu naluri ya, dan dari naluri manusia, dirasatan wa taqwiman ya, secara pembelajaran dan penilaian. Nah, jadi akhlak itu ya bersumber dari pertama tabiat ya, tabiat atau kebiasaan
manusia, dan juga bawaannya, garois, nalurinya, bawaannya pas dia lahir. Wa sa'adatul insan fi dunya wa akhirahu la takun illa bisulukin sawiyyin mustaqim. Dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat itu tidak bisa terjadi kecuali dengan suluk, ya, dengan kepribadian atau tingkah laku yang bagus, yang lurus. Rasyidin yasduran sihhatul idrak, yang berdasarkan atau berasal dari kesehatan kesehatan al-idrak, pemikiran mungkin ya, sehatnya pemikirannya, wa zakaihi, dan juga kecerdasannya. Ya, jadi asal dari akidah yang salim itu adalah proses berpikir, dari cara berpikir seseorang. Kalau orang berpikirnya bagus, maka dia kemungkinan akan memiliki akhlak yang bagus. Jadi kalau orang memiliki akhlak yang baik, cara berpikirnya baik. Wala takun sihhatul idrak wa salamatus suluk illa an aqidati sahihah. Nah, jadi kalau kita mau tahu bagaimana pemikiran orang itu bagus dan tingkah lakunya itu bagus, ya, maka kita lihat akidahnya. Ya, kalau di buku ini dibilang akidah. Jadi pondasi utama adalah akidah. Terus yang tadi ya, masuk ke sarana berpikirnya. Walihadza qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fakunnu man istaqra'a ahwal al-alim wajadal muslimina ahadda wa asadda aqlan. Maka setiap orang yang istaqra', yang membaca ahwal al-alam, keadaan alam, wajadal muslimin, ya, maka akan mendapatkan orang-orang muslim itu ahadda wa asadda, mereka memiliki akal, ya, akal yang tajam dan jernih. Wa annahum yanaluna fil muddah yasira min haqaqil ulum wal a'mal, dan mereka mendapatkannya fil muddah yasira, dalam jangka waktu yang pendek, min haqaqil ulum, dari kebenaran ilmu wal a'mal, dan amal-amal, ad'afan ma yanaluhu ghairuhum min quruni wa ajyal, yang tidak didapatkan selain dari orang muslim itu, min quruni wa ajyal, dari beberapa generasi atau beberapa abad, wajal, dan beberapa generasi. Jadi zaman dahulu memang ya, orang muslim itu orang yang paling berakal, apalagi di abad-abad keempat, ya, itu betul-betul abadnya Islam, ya, bagaimana perkembangan Islam pada saat itu, ya, masyaallah. Baik, huna lazal طويل إن شاء الله نكتفي إلى هذا. سيكون مسألة الأخلاق بقيته ماذا مبحث في اللقاء القادم. إلى هنا لو إنكم أسئلة فليتفضلوا أن ترسلوا الرسالة في المجموعة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.